Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita bertemu manusia alternatif bagian akhir. Malam ini kita ketemu Raden Mas Panji Sosrokartono. Oke, kita mulai ngaji filsafat kita. Cuma saya ingatkan lagi, sering saya ingatkan, yang pertama, ngaji filsafat ini baik menurut kita. Harus ingat ini baik menurut kita. Mungkin ada orang yang tidak suka karena mungkin tipe dan stylenya beda. Kemudian seandainya toh ngaji ini memang baik, ketika kita jalankan, tidak jaminan kebaikannya utuh. Karena mungkin kita ada pamrih-pamrih, kita ada tujuan-tujuan yang tidak cocok sama nilai kebaikan yang dibawanya. Jadi, jegalan kedua, kalian ngaji ini ikhlas apa punya pamrih. Kalau pamrihnya tidak cocok, amal perbuatan yang semula baik, hasilnya juga kebalikannya, bisa jadi jelek. Seandainya kalian sudah, Pak, saya tahu ngaji itu baik dan saya ikhlas ngajinya, masih ada jegalan yang ketiga, tidak mesti diterima sama Allah. Jadi masih bisa ditolak. Entah karena apa, wong Allah itu yang punya hak prerogatif atas segalanya. Jadi bisa jadi nanti kita sudah baik, sudah ikhlas, mungkin entah karena apa ternyata tidak diterima. Kan banyak cerita-cerita begitu. Sudah ulama, sudah wali, mungkin hanya karena salah kecil terus menyebabkan Allah murka. Maka pesan dalam banyak kitab sufi adalah jangan bersandar pada amal. Sandaranmu tetap harus pada Allah. Dan malam ini kita ketemu orang yang punya sandaran sangat kuat, yang punya keteguhan prinsip yang luar biasa. Beliau Raden Mas Panji Sosrokartono. Mungkin teman-teman pernah dengar nama ini, atau mungkin juga belum. Ya, dengarnya di awal-awal pengumuman ngaji filsafat itu. Terus sekarang baru ingin tahu. Padahal ini tokoh yang luar biasa. Ini malam ini kita akan bertaburan kalimat-kalimat bahasa Jawa. Maka yang tuvelnya bahasa Jawanya ndak apa nek bahasa Jawa? J ya. Tujelnya ndak bagus. Ya, harus siap-siap. Yo nanti saya terjemah nih, siapa tahu keliwatan karena saya sendiri orang Jawa, jadi pokoknya merasa sudah ngerti aja. Jangan-jangan kalian tidak. Jadi nanti kalau tidak ngerti diingatkan, kelewatan diingatkan. Jadi Sosrokartono ini beliau kakak kandungnya ibu kita Kartini. Kakak kandung dari sekitar 11 bersaudara. Putrane Bupati Jepara. Karena anak bangsawan ya dapat mengenyam pendidikan yang lumayan. Dan beliau ini sejak kecil dikenal, kalau bahasa sekarang mungkin indigo. Neng atau levelnya sama itu. Cuma ya indigo itu dia punya sedikit-sedikit kemampuan spiritual dan nanti banyak bikin heboh dengan kemampuan indigonya ini dan aktivitas kecendekiaannya. Jadi beliau Sosrokartono ini orang pertama
era pergerakan yang kuliah di Belanda. Baru nanti diikuti orang-orang yang lain, banyak tokoh yang lain seperti Hatta dan kawan-kawan. Jadi Sosrokarto ini termasuk generasi pertama. Lahirnya juga awal-awal abad 1877. Jadi ya zaman Belanda pasti. Nanti usianya agak sepuh sampai umur 74. Cuma beliau ini mengembara lama di barat. Hampir 26-29 tahun. Jadi menjelajah barat dan orangnya ganteng. Jadi dikenal sebagai pangeran dari Jawa kalau di sana. Jadi itu Sosrokartono, termasuk ya kuliah sampai dapat gelar DRS nanti juga dari Belanda. Kuliah S2 juga cuma tidak selesai-selesai. Tesisnya tidak jadi-jadi karena aktivitasnya nanti di Belanda. Nah, Sosrokartono ini kalau bahasa inteleknya dia polyglot. Polyglot itu dia menguasai 41 bahasa asing. Ya. 9 bahasa barat. Kemudian bahasa daerah 18. Kemudian 9 bahasa timur, 17 bahasa barat. Jadi dia urusan bahasa luar biasa. Mungkin ada indigonya tadi. Sempat jadi wartawan perang. Dan ceritanya monumental, dia banyak peristiwa-peristiwa luar biasa yang wartawan yang lain tidak bisa. Ada cerita Sosrokartono ini meliput perundingan damai Perang Dunia Pertama yang itu dilaksanakan di atas kapal di tengah hutan yang tidak boleh orang tahu, antara Jerman sama Perancis. Dan itu besoknya beritanya keluar di New York Herald Tribune. Yang nulis Sosrokartono. Orang heran semua, dari mana dapat berita ini? Asalnya dari mana? Dan Sosrokartono juga nanti dikenal sebagai orang pertama yang bisa memfoto kawahnya Gunung Kawi dari atas. Ya, nggak pakai drone. Zaman itu nggak ada drone. Itu orang juga heran, dari mana caranya bisa begitu. Ya, jadi nanti dia dijadikan penerjemah di PBB atau sebelumnya LBB, Lembaga Bangsa-Bangsa. Ya harusnya uangnya banyak, tapi nanti dia pulang lagi ke Indonesia tidak bawa apa-apa, dia sudah masuk ke jalan spiritual. Tapi masa mudanya mengalami banyak pengembaraan di barat, banyak peristiwa-peristiwa, termasuk nanti punya kemampuan menyembuhkan. Jadi satu ketika ada anaknya kenalannya umur 12 tahun yang dokter sudah menyerah. Tidak mungkin anak ini sembuh, tapi terus Sosrokartono datang ke situ, cuma dipegang dahinya, terus sembuh. Nah, dia punya kemampuan semacam itu. Nanti setelah merasa cukup, dia pulang kembali ke tanah air. Banyak dicurigai oleh Belanda. Kemudian mendirikan perpustakaan, panti sastra. Kemudian mendirikan juga pusat kesehatan namanya Darussalam. Dan menjadi kepala sekolah taman siswa. Sekolah menengah zaman itu cuma cabang Bandung. Malam ini ada teman-teman dari Bandung yang hadir. Semoga masih ada pusat kesehatan dari Sosrokartono itu, saya tidak tahu, yang namanya Darussalam. Kemudian ada perpustakaannya juga di sana. Kemudian punya juga perpustakaan namanya
panti sastra. Karena memang misinya dia misi kemanusiaan sudah. Dia tidak ingin lagi terlibat mungkin dalam politik. Meskipun dia sahabatnya hampir semua tokoh pergerakan. Dia termasuk konsultannya Pak Soekarno. Kalau sedang suntuk mungkin ya mainnya ke Bandung, ke tempatnya beliau Sosrokartono ini. Dan dikenal punya banyak pikiran-pikiran spiritualitas dan merupakan salah seorang tokoh besar dalam Islam Jawa. Gagasan-gagasannya sangat teosofis. Makanya minggu lalu kita antarkan pakai teosofi, biar teman-teman tidak kaget. Malam ini kita ketemu beliau Raden Mas Panji Sosrokartono. Sayangnya sampai meninggal beliau belum sempat menikah. Ya, saya tidak tahu ya, orang-orang hebat kok banyak yang berakhir dengan tidak menikah. Mungkin karena saking asiknya. Kemarin Blavatsky juga. Banyak ulama-ulama beberapa juga tidak nikah. Jangan-jangan mereka tidak tahu enaknya nikah. Atau jangan-jangan kalau nikah tidak akan jadi sebesar ini. Mungkin. Oke, salah satulah di antara kalian meneliti nanti hubungan pernikahan dan intelektualitas. Oke, nanti banyak cerita-cerita tentang beliau. Cuma kita tidak fokus ke situ, kita fokus ke gagasan-gagasan yang dibawa. Ada banyak istilah nanti yang mungkin akrab di telinga kita, mungkin kita baru tahu, oh itu dari beliau tuh. Khususnya bagi teman-teman yang Jawa.